نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلام دائمين متلازمين بنور الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعبور الأبصار وضيائها وقلوب الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الرسل وتلف بها الشوق وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita baca bersama Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Fi hadha sabah, di pagi hari yang penuh berkah, kita ditakdirkan oleh Allah menjalankan sholat subuh berjamaah. Mulai 5 tahun yang lalu kita diperkenalkan oleh Allah Ta'ala fi hadal masjid, di masjid ini barokahnya daripada Bapak Kiai Syafi'i rahimahullah rahmatul abrar, dan kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, sesepuh kita semuanya, khususnya yang membangun ini masjid, semua orang yang berkontribusi materi maupun non materi, semua jasmani rohani, mudah-mudahan semua ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dimakmurkan fid dunya wal akhirah, diberikan takdir minal aidin al faizina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin wa 'ala kulli yadin shalihah syirulillah lana wa lahumul fatihah. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, kita mengenal risalah qasirah, ini kitab kecil sekali, ya, di pesantren pasti dikaji hujjah ahlu sunnah wal jamaah. Di antara yang pertama kita kaji di pondok pesantren adalah karya daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Beliau ini adalah penerus daripada Kiai Haji Munawir rahimahullah rahmatul abrar. Kiai Haji Munawir, ya, punya anak, ya, punya menantu namanya Kiai Haji Ali Maksum. Kiai Ali Maksum ini punya ipar yang bernama Kiai Haji Warsam Munawir, yang kita kenal Sahibul Qamus Munawir, ya. Kitab Qamus Munawir itu ada 1634 halaman. Itu Kamus Munawir tebalnya 1634 halaman, dijual, didistribusikan hampir ke seluruh pesantren di Indonesia dan di luar Indonesia. Kalau sekarang kita melihat di Play Store itu ada, dimanfaatkan untuk pembangunan pondok pesantren besar-besaran. Jadi beliau mengarang Kamus Munawir, ya, ini putranya daripada Kiai Haji Munawir, namanya Kiai Haji Warsan Munawir. Kiai Warsan Munawir ini punya murid, diantaranya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siraj, dan juga termasuk guru saya di UIN Jogja namanya Kiai Haji Abdul Mustaqim, profesor doktor semuanya. Kiai Warsan Munawir menjadi saudara ipar dari, ya, pengarang kitab ini, namanya Kiai Haji Ali Maksum rahimahumullah rahmatul abrar. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan dari beliau, amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah, kita perlu mengulas kembali, mengingatkan, bukan berarti yang berada di depan adalah yang paling pintar, bukan. Kita berkewajiban bersama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Laisa mutakallim bi'a'lama, ya, minas sami'in, ya.
orang yang berbicara di depan, sekedar mengingatkan semua, bukanlah orang yang paling alim, bukan. Kita semua sama-sama belajar karena kewajiban kita semua belajar. Ya, thalabul ilm fardhatun 'ala kulli muslim. Fardhah menggunakan taknya namanya tak mubalaghah, sangat diharuskan bagi setiap orang. Belajar dimanapun, kapanpun, jangan sampai salah mengambil sanad keilmuan. Kita belajar daripada Kiai Haji Ali Maksum, ya, punya silsilah lagi kepada Kiai Munawwir. Beliau juga di Mekah Al-Mukarramah. Jadi banyak sekali sesungguhnya ketika kita belajar kitab turos seperti ini, kitab klasik, kita punya silsilah keguruan yang sampailah kepada Imam Syafi'i, sampailah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, walaupun misalkan dari kita banyak yang tidak ketemu nasabnya. Misalkan saya punya simbah di Yogyakarta, saya punya simbah, mbah saya tanya, urutan nasab saya ke atas, ketemunya hanya sampai berapa? 5 kata mbah, yang atasnya lagi siapa mbah? Punya mbah buyut terus sampai ke 5, yang atasnya kata mbah bawa asal tidak nyambung kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Waliyadu billah. Hadirin, mereka ini diantara yang memvonis Kanjeng Nabi Abu Talib. Inna syani'aka huwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi divonis sebagai Abu Talib, orang yang terputus, yang kita nasab, terputus nasabnya, tapi ternyata beliau tidak terputus sampai sekarang. Fatimah Zahra ba'duha Ali. Fatimah Zahra binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam punya suami namanya Sina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma ajma'in. Sina Abu Thalib ini termasuk orang muslimin. Sina Abu Thalib termasuk orang muslimin. Dijelaskan oleh Said Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Abu Thalib ini orang muslim. Jangan sampai mengatakan Abu Thalib orang kafir. Waliyadzubillah. Ya, termasuk orang tua Nabi. Ya. Nabi divonis tidak punya keturunan anak laki-laki karena anak laki-laki Nabi ada 3, semuanya meninggal dunia di usia balita. Bagaimana tidak kecewa, tidak menderita seorang ayah kehilangan anaknya? Turunlah air mata daripada matanya yang mulia Muhammad SAW. Ditanya, ya Rasulullah, limadza tabki? Kenapa engkau menangis? Dijawab oleh beliau, hadhihi rahmatun minallah. Hadhihi rahmatun minallah. Ini adalah rahmat dari Allah. Yang tidak boleh adalah menangis ala jahiliyah. Ya, sampai beliau katakan, beliau sabdakan, laisa minna man laqamal khudud wa syaqqal jiyub. Tak termasuk golongan kami orang yang merobek-robek pakaian, tangisan ala jahiliyah wa syaqqal jiyub. Menarik kancing bajunya sampai terbuka pakaiannya bagi para wanita. Waliyadzubillah. Kita ketahui bersama, sebagian non muslim ini ada yang tugasnya namanya menangis tapi berbayar. Saudara menangis untuk fulan, untuk fulana, tapi saudara dibayar. Ini kejadian. Tradisi jahiliyah dihapuskan dengan tradisi Islamiyah. Sebagaimana kita ketahui bersama, dahulu tawaf wahum uryan, orang-orang dulu, ya, ahli kita, ada Yahudi, ada Nasrani, mereka menjalankan tawaf fil Baitul Atiq, di Baitullah tapi tanpa busana. Islam datang menghapuskan tradisi sayyi'ah atau disebut sunnah sayyi'atan, sunnatan sayyi'atan, dihapuskan. Islam datang dihapuskan itu semua, termasuk akikah. Ini semua dihapuskan, menghapus tradisi orang jahiliyah di mana ketika punya anak dibelihkan hewan, kemudian darah hewan itu diberikan kepada anak. Dihapuskan itu semua. Yang menghapuskan adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau divonis tidak punya anak karena bagi orang Arab pada masa itu yang namanya anak harus dari segi laki-laki. Tapi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya putri Sayyidatuna Fatimah Zahra, usianya tidak panjang hadir, 28 tahun, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dianugerahkan cinta zuriatun Nabi. Amin ya rabbal. Berbahaya sekali kalau enggak cinta pada zuriat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hubbu ahli baitihi fardun. Ya,
kefarduan bagi setiap muslim mencintai ahli baitihi, keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan, ya, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, dibersihkan sebersih-bersihnya. Jadi yang memvonis keluarga Nabi Abtar itu terputus keturunannya, mereka nggak punya sanad sampai sekarang. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, wa ala alihim wa ashabihim, ini tidak punya dzurriyyah sampai sekarang. Ya, jadi hadirin, kita karena bukan habaib nih, kita nggak punya, ya, silsilah seperti habaib. Coba kita cari bersama-sama. Jadi kita diajarkan guru-guru kita, wali abaina wa ummahatina, bersama-sama wa ajdadina wa jadda wa masyayikhina wa masyayikhina, dijamak semua, wali jami'il muslimin wal mu'minin al ahya minhum, keluarga kita semuanya. Syai'ulillah lana wa lahumul Fatihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Jadi penting, apabila kita tidak mengetahui nasab kita sampai di mana, ya, maka kita mengikuti nasab daripada guru-guru kita. Yang terpenting, kita sadari bersama bahwa keluarga Nabi Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fattaqi. Kita mengikuti ahli baitin Nabi ini karena ahlu baiti mislu safinatin Nuh, atau kama qala Nabi, yang kurang lebih Nabi sampaikan, ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi ini seperti, ya, safinatin Nuh, seperti safinatin Nuh, perahu Nabi Nuh. Faman raqibaha najah, siapa yang naik ke dalam safinah, perahu tersebut, dia akan selamat. Siapa yang tidak mau naik ke dalam perahu atau mengikuti ahli baitin Nabi, ya, gharq, dia akan tenggelam. Wal iyadu billah. Semoga kita termasuk orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Umpamanya ada yang tidak setuju dengan satu dua habaib, maka bolehlah kita tidak setuju dengan sifat atau perkataannya. Akan tetapi tolong digarisbawahi, jangan sampai mengingkari namanya nasab mereka yang mulia. Karena kita semua baca qasidah burdah, ya, hum amanul ardi fattaqiri ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fattaqiri. Mereka adalah penjaga bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyiksa suatu komunitas wa anta fihim. Engkau ada di dalam komunitas mereka. Engkau ini sekarang ditafsirkan oleh ulama sebagai ahlu baitin Nabi, keluarga Nabi. Termasuk, ya, Nabi sendiri sebetulnya walaupun jasadnya telah meninggal, tapi beliau ini tetap hidup ruhaninya. Bukti sederhana hadirin, ketika kita mengucapkan salam bersama-sama, kita baca Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, bersama-sama mari. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi qalb hilati adrik. Sekarang juga Nabi menjawab salawat salam yang kita bacakan. Ya, jadi hadirin, ya, kita harus meyakini, jangan sampai kami yakini orang bersolawat nggak dijawab Nabi Muhammad. Guru kita Kiai Haji Syekh Thaifur Mawardi, beliau suatu saat mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar cerita ini akhir tahun 2021. Dulu, ya, kita ngaji 2012 belum pernah mendengar cerita ini. Jadi teman-teman yang menulis cerita Kiai Thaifur ketemu Rasulullah lebih dari 60 kali pertemuannya. Kalau dalam ilmu hadis disebut namanya hadis ahad. Ahad ini jamaknya ahadun, qul huwallahu ahad. Hadis ahad itu bagaimana orang-orang soleh yang kita ketahui kesalehannya, keilmuannya, tirakatnya seperti apa, beliau sering ketemu Nabi seperti apa. Kita lihat sendiri bahwa beliau ini punya istri 4, bahwa segala macam. Ya, anaknya tidak kurang dari 24. Beliau ini kalau ngantuk ditahan. Kalau ngantuk ditahan. Kalau kita ngantuk mapan, mau segala macam. Bedanya tipis. Sedikit-sedikit beliau, ya, temu Nabi. Sampai dalam tulisan teman-teman ini yang menulis, beliau tidak kurang dari 60 kali mimpi ketemu Sayyidina Muhammad SAW. Dia berfirman, beliau minta ilmu, ya Rasulullah, saya minta ilmu kepada beliau. Saya minta ilmu kepada
zidni ilmu, tambahkanlah saya ilmu. Walhasil kita itu dalam mimpinya melihat Rasulullah memuji kanjeng Nabi dengan bacaan wa kulluhum min rasulillahi multamisul gharfan minal bahri aw rashfan minad diyan. Diulang lagi, ya Rasulullah, saya minta ilmu kepada engkau. Beliau puji Nabi dengan bacaan qasidah burdah. Ini hanya sebagian yang beliau baca. Wa kulluhum min rasulillahi multamisul gharfan minal bahri aw rashfan minad diyan. Diulang sampai 3 kali. Ya Rasulullah, saya minta ilmu kepadamu, saya memuji engkau dengan bacaan wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyani. Bersama-sama, ya Rasulullah salamun alaihi wa baraki, ya Rasulullah salamun alaihi ya rafi'a syari wa baraki. Qasidah burdah salah satu pujiannya ada wa kulluhum min rasulillahi multamisu. Setiap para sahabat ahlu bait, ya, mir Rasulillah, daripada Rasulullah, multamisu, semua berpegang teguh pada Nabi, sampai kepada Imam Madhab, ya, Abu Ja'far, ya, Ja'far As-Shadiq, punya murid Abu Hanifah, punya murid Imam Maliki, punya murid Imam Syafi'i, punya murid Imam Hambali. Semua berbeda, tapi ikhtilaful ulama rahmah. Ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan di kalangan ulama adalah rahmat bagi kita semua. Guru saya diantaranya Gus Irwan Masduki, pesantren As-Salafiyah Yogyakarta, beliau mengatakan perbedaan ulama dalam masalah fikih lebih dari 14.000. Misalkan yang pernah disampaikan menyentuh perempuan, batal atau tidak. Kita baca kitab, kalau di kantor ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Maqsud. Itu ada pendapat namanya pendapat syar'i. Apa namanya? Qaul yang langka menyentuh orang tua membatalkan wudu. Kita menyentuh ibu kita. Kita menyentuh saudara putri kita membatalkan wudu. Ini ada pendapat yang langka. Namanya al-qaul asyar fit tafsir, pendapat yang langka dalam tafsir. Jadi seperti ini ada 14.000 macam perbedaan di antara ulama, berbeda pendapat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang ini pendapat yang langka tidak bisa diterima, menyalahi jumhur, karena orang tua termasuk mahram, saudara kandung termasuk mahram. Pendapat-pendapat seperti itu, ya, pendapat-pendapat seperti itu ada 14.000 macam. Termasuk kita pun pernah ditanya waktu di Mekah, ada namanya orang ihram, ya, al-muhrim la yanki wala yunki. Orang yang sedang ihram ini tidak boleh menikah dan tak boleh menikahkan orang. Beliau tidak sadar, yang bertanya ini tidak paham karena tidak mengetahui. Wahai Abah, saya ini menikah, ya, pada saat saya ihram. Ditanya, dijawab ala mazhab Syafi'i tidak sah. Karena orang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Ala mazhab Maliki, Hambali tidak sah, 3 mazhab. Karena sudah kejadian daripada dosa, Abah mengutip ala mazhab Hanafi sah. Karena sudah terlanjur basah, sudah kejadian orang menikah pada saat ihram, maka darurat ini menggunakan namanya mazhabnya Hambali, diperbolehkan karena sudah terlanjur kejadian. Jadi itu tuh perbedaan mazhab begitu banyak. Hadirin, lebih dari 14.000 macam perbedaan yang kita belum menguasai semua. Dalam satu mazhab saja kita wallahu a'lam bishawab. Karena masalahnya kita baca kitab juga harus selesai. Kalau Habib Salim, Habib Umar bin Hafid, ulama-ulama dari Yaman, kitabnya banyak. Mereka ditanya, kitab mana yang belum dibaca ya Habib? Dijawab, semua sudah saya hafal, semua sudah saya baca. Kalau kita lebih suka mendengar daripada membaca. Kalau namanya B.J. Habibie, ya, B.J. Habibie ini sehari semalam membaca tidak kurang dari 8 jam. Termasuk guru besar Profesor Dr. Syed Hussein Munawar, sehari semalam tidak kurang membaca dari 8 jam. Kita baca WA sehari semalam berjam-jam, insyaallah. Innalillahi wa inna ilaihi. Malu kita, malu. B.J. Habibie yang diketahui bersama punya hak paten menciptakan pesawat, iya dah. B.J. Habibie IQ-nya tertinggi se-Indonesia, bahkan sedunia. Tapi beliau mengakui ketika disuruh menjadi imam sholat tidak mau, karena saya nggak punya kredibilitas.
Saya nggak menekuni bidang agama pada masa saya muda. Jadi saya menyesal walaupun dapat gelar profesor, punya hak paten, memproduk pesawat. Hadirin rahimakumullah. Theodore bercerita, saya minta ilmu ya Rasulullah. Kemudian dia bagaimana pujian. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyani. Jadi dalam majelis ini ada pujian, beliau baca as-salatu ala nabi wa sallamu ala rasul asy-syafi'il abdahi wa Muhammad Arabi ila akhirih. Di sana tambahkan pujian wa kulluhum min Rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyani. Sedikit yang diambil dari para sahabat atau para ulama, minal bahri daripada lautan, aw rashfam minad diyani, atau satu celup daripada minad diyani, daripada pulau, daripada danau yang ada. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Taifun, saya sungguh cinta pada Imam Busiri. Ini ulama dari Mesir, beliau mengarang burdah, itu ceritanya lumpuh hadirin. Lumpuh, walhasil beliau menulis pujian itu, abiyatuha qad atat sitina ma'miatin. Bait-baitnya tidak kurang dari sitina ma'miatin, 160 bait beliau bacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi fatabassama dhahika. Beliau senyum, beliau bahagia melihat Imam Busiri memuji-muji kanjeng Nabi SAW. Dipakaikan dalam mimpi, dipakaikan pemul ya oleh kanjeng Nabi kepada Imam Busiri. Bangun dari tidurnya, Imam Busiri sembuh dari stroke-nya. Kita mengenal kitab Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki, nama kitabnya adalah Mafahim Yajibu An-Tusoha, pemahaman yang wajib diluruskan. Orang-orang Wahabi, Salafi, yang mereka punya rujukan kiblat namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini keterangannya kalau dalam kitab Mafahim, Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak mengkafirkan, tidak memusyrikan Imam Busiri. Karena banyak dari kalangan Wahabi yang memusyrikan Imam Busiri karena melafazkan Rasulullah adalah khairul khalqillahi kullihi. Beliau adalah sebaik-baik makhluk semuanya. Banyak lagi pujian Imam Busiri itu yang tidak disuka, tapi kata Syekh Muhammad dalam kitabnya Mafahim Yajibu An-Tusoha, bahwasanya sungguh Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Syaikh ini, beliau ini tidak mengkafirkan, bahkan tidak memusyrikan Imam Busiri. Bahkan beliau tidak mengkafirkan orang yang ziarah kubur dan lain sebagainya. Sebagaimana nanti pertemuan berikutnya akan kita baca, hujjah ahlu sunnah wal jamaah. Intinya bagaimana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab satu aliran dengan kita, sama, hanya pengikut-pengikutnya banyak yang menyimpangkan, banyak yang tidak menyamakan antara ajaran sesepuhnya dengan ajaran yang mereka sekarang. Hadirin, yang terpenting bagaimana kita mengetahui bersama, ketika kita berbeda janganlah mencela. Ra'yi shalal wa yahtamilul khata. Pendapat saya boleh benar, tapi ada kemungkinan salah. Wa ra'yu ghairina khata. Pendapat selain saya adalah salah, tapi wa yahtamilus shawab, bisa jadi benar. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para ulama amilin, auliya al-muttaqin, ahli baitin Nabi Muhammad SAW fil dunya wal akhirah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa disampaikan, sedikit mudah-mudahan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sedikit mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah ridha pada kita baca bersama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya alim masri minna la tahdiki sidra'ana wa afina wa afanna wa kullana haysibunna ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.